Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi penyaliran tambang. Saya sendiri yang bernama Joko Sutrisno dengan NIM 10323111017. Judul kali ini yaitu curah hujan selama 10 tahun berturut-turut. Yang pertama yaitu latar belakang. Curah hujan adalah faktor penting dalam siklus hidrogeologi yang mempengaruhi kesediaan air, pertanian, dan mitigasi bencana. Pola hujan dipengaruhi oleh perubahan iklim, topografi, dan fenomena atmosfer seperti El Nino dan La Nino. Ketidakpastian curah hujan dapat menyebabkan banjir atau kekeringan yang berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian tentang curah hujan diperlukan untuk memahami pola dan tren guna untuk mendukung perencanaan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Studi kasus pada penelitian ini adalah penelitian curah hujan yang berlokasi di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Secara topografi, lokasi terletak di daerah perbukitan dengan banyak aliran sungai-sungai kecil. Daerah ini merupakan daerah yang curah hujannya bisa dikatakan cukup stabil. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode tumbal, metode log regression, studi kasus, dan dengan data penelitian berupa data primer dan sekunder yang merupakan parameter input dalam menganalisis data curah hujan selama 10 tahun akhir berturut-turut. Data yang saya dapat langsung dari sumber yaitu BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di sini juga ada rumus penelitian. Rumus untuk menghitung hujan rencana dengan probabilitas normal adalah sebagai berikut. XT sama dengan X ditambah KTS. Keterangan rumus XT hujan rencana dengan periode ulang tahun X nilai rata-rata dari data hujan mm, S standar deviasi dari data hujan mm, KT faktor frekuensi nilainya terhitung dari T lampiran tabel variabel reduksi Gauss. Di sini juga ada contoh perhitungan. Agar lebih jelas langsung kita masuk dalam perhitungan. Untuk perhitungan kita pakai data curah hujan maksimum pada pembahasan distribusi probabilitas Gumbel yang sudah dibahas pada beberapa waktu yang lalu. Kita akan hitung hujan rencana periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 20, 50, 100 menggunakan metode probabilitas normal. Bisa kita lihat di sini tabel curah hujan mulai 2004 sampai dengan 2012. Dan di sini didapatkan dengan jumlah curah hujan itu 1649. X1 dikurang X kuadrat sama dengan 26.784,9 dengan rata-rata curah hujan yaitu 164,9. Standar deviasinya yaitu 54,55. Cara perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya dan sudah terlampir dalam tabel, tinggal masukkan saja. Kemudian yang dilakukan adalah menghitung nilai KT. Nilai KT berdasarkan nilai T yang diambil dari lampiran variabel tabel reduksi Gauss nilai T. Untuk beberapa periode ulang tahun sebagai berikut. Hitung hujan rencana dengan memasukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. Maka hujan rencana untuk periode ulang 2 tahun X2 XT sama dengan X tambah KTS sama dengan 164,9 ditambah
0,54,55 sama dengan 164,9 mm. Hujan rencana untuk periode ulang 5 tahun X5. Hujan rencana XT adalah hujan dengan metode ulang tertentu T yang diperkirakan akan terjadi di suatu daerah pengaliran. Misalnya untuk hujan rencana untuk periode ulang 5 tahun X5 adalah 210,72 mm. Tidak berarti hujan sebesar 272 mm akan terjadi secara periodik satu kali setiap 5 tahun, melainkan setiap tahunnya ada kemungkinan terjadi 1 sampai 5 kali terjadi hujan yang bersama-sama atau lebih dari 272 mm. Hujan itu bersifat tidak pasti atau probabilistik. Adapun metode Log-Person tipe 3 adalah sebagai berikut. Dengan mengubah data curah hujan maksimum ke bentuk logaritma aksen X sama dengan log X dengan berikut ini. Menghitung harga rata-rata log X rata sama dengan menghitung selisih antara log X dengan log X rata, mengkuadratkan selisih antara log X dengan log X rata. Selisih antara log X dengan log X rata dipangkatkan 3. Selanjutnya menghitung defisiasi A. SD sama dengan ini bisa kita lihat. Selanjutnya menghitung koefisien kemencegahannya. Ini rumus bagi berikut ini. Selanjutnya cara pengerjaan perhitungan debit aliran. Hitung debit aliran Q dengan langkah-langkah berikut. 1. Cari data curah hujan di lembaga meteorologi dan geofisika sesuai pasal 424-1. Tentukan periode ulang rencana untuk saluran drainase yaitu 5 tahun. Tentukan lamanya waktu hujan yang terkonsentrasi selama 4 jam dengan hujan efektif sebesar 90% dari jumlah hujan selama 24 jam. Yang keempat, hitung intensitas curah hujan dengan rumus 1 dan 2 yaitu XT sama dengan X tambah SX bagi SN, YT sama dengan Y dikurang Y, I sama dengan milimeter per jam. Yang kelima, buat garis lekung intensitas curah hujan rencana dengan cara mengupload harga intensitas curah hujan milimeter per jam pada waktu konsentrasi 240 menit dan kemudian tarik garis lengkung yang searah dengan lengkung basis. Bagi yang keenam, tentukan pada daerah pengaliran L1, L2, dan L3. Kemudian tentukan kondisi permukaan koefisien hambatan tanah. Selanjutnya tentukan percepatan aliran 5 sesuai dengan tabel serta panjang saluran L. Hitung waktu konsentrasi TC dengan rumus 345 yaitu TC sama dengan T1 tambah T2 T1 sama dengan 2/3 kali 3,28 kali LO 0,167 T2. 9. Tentukan intensitas hujan rencana I rencana dengan cara memplotkan harga TC di kurva basis dan tarik garis lurus ke atas sampai memotong garis lengkung intensitas hujan rencana. Tarik garis lurus sampai memotong garis intensitas hujan milimeter per jam. Yang ke-10, tentukan panjang daerah pengaliran. Identifikasi jenis bahan permukaan daerah. Tentukan luas daerah pengaliran sesuai dengan subbab. Tentukan koefisien aliran C berdasarkan kondisi permukaan, kemudian balikkan dengan harga faktor keamanan. Hitung koefisien aliran rata-rata dengan rumus yaitu C1 A1 K1 plus C1 C2
A2 kali FK2 plus C3 kali A3 kali F kali FK plus nilai C sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Hitung debit air Q dengan menggunakan rumus 7, yaitu 1 Q sama dengan C kali I kali A 3,6. Selanjutnya hitung dimensi dan kemiringan saluran serta gorong-gorong. Tentukan kecepatan aliran V yang akan melewati saluran gorong-gorong berdasarkan jenis bahan saluran sesuai dengan tabel. Hitung luas penampang basah saluran atau gorong-gorong FD berdasarkan debit aliran yang akan ditampung dengan menggunakan rumus. Hitung luas penampang basah yang paling ekonomis dapat menampung debit maksimum berdasarkan bentuk saluran atau gotong royong sesuai pasal. Hitung dimensi saluran dengan menggunakan rumus, yaitu FE sama dengan FD, sehingga dapat tinggi saluran atau gorong-gorong sama dengan D meter, lebar dasar saluran atau gorong-gorong B meter. Di sini yang kami teliti yaitu data curah hujan. Bisa kita lihat dalam 10 tahun berturut-turut mulai tahun 2001 sampai 2010 dengan mengadakan pos 1, pos 2, pos 3 dengan nilai rata-rata di pos 1 yaitu 101,95, pos 2 112,21, pos 3 85,07 dan rata-rata semuanya 99,74. Di sini saya juga sudah mengubah atau menggunakan metode Google dengan metode Excel, yaitu data curah hujan maksimum dengan jumlah rata-rata X 997,43, X kurang X aksen sama dengan 0,00, X kurang X aksen kuadrat sama dengan 7603,92, dan X2 sama dengan 107,91,25 dengan relata X 99,74. Di sini juga ada PUH, peluang, KT, bisa kita lihat. Selanjutnya ada data hujan maksimum metode Google dengan PU, YT, YN, SN, K, SX, XT. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perhitungan dengan metode Google untuk periode 10 ulang tahun menghasilkan estimasi curah hujan ekstrim yang dapat terjadi sekali dalam 10 tahun. Hasil ini berguna untuk perencanaan infrastruktur dan memitigasi banjir. Ada juga yang seperti lain untuk perencanaan penambangan dan sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.